Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu itu disiksa dibakar api? Hah? Ummu Jamil? Ummu Jamil yang mana maksudnya? Ayo mas. Astagfirullahaladzim. Tadi sosok apa ya mas? Astagfirullahaladzim. Saya juga nggak tahu ini mas Syafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya ini tadi ya teman-teman, sebenarnya kita itu mau perjalanan pulang dari lokasi syuting ya Mas Syafi ya. Cuman tadi waktu dalam perjalanan pulang ya teman-teman, kita kan lewat jalan sini tuh kita melihat ada satu sosok teman-teman. Dan sosok ini tuh dekat dengan kayak semacam api ya Mas Syafi ya. Soalnya tadi kita sekilas lewat teman-teman, dan ini karena tadi kita penasaran ya teman-teman, dan kita kaget, jadi kita langsung berhenti mobil kita di sebelah sana, kita langsung turun, kita coba untuk mencari sosok tadi teman-teman. Dan moga aja sini ini nggak terlalu jauh ya mas. Kesini Mas Syafi. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, itu ada api mas. Seperti sini Mas Syafi. Astagfirullahaladzim mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim mas. Ini yang tadi mas. Ini juga ada bekas bakaran api teman-teman. Tadi mas Bol. Allahu Akbar. Ini kamu. Inilah kamu. Bukan. Astagfirullahaladzim. Terus kenapa kamu tadi tiba-tiba berdiri di sini menakuti kita, bikin saya dan Mas Syafi ini kaget? Hah? Karena emang kamu itu di sini di mana, di jalan ini? Kamu sering di jalan ini? Bukan. Terus di mana? Astagfirullahaladzim, Mas Syafi. Aduh, ini dia bilang dia itu selalu di sini, maksudnya di situ di dekat api teman-teman. Jadi kamu selalu di dekat api seperti ini. Ini siapa juga yang bakar mas? Oh, mungkin dia yang bakar mas Bol. Oh seperti itu, bukan Mas Syafi teman-teman. Jadi gini ya teman-teman. Misal ada orang yang suka bakar gitu ya, bakar sampah, bakar kayu, bakar ranting gitu ya teman-teman. Dan jika terus si api itu masih menyala terus ditinggal sama orang yang bakar tersebut, maka ya teman-teman, sosok ini itu akan datang ke arah api tersebut. Astagfirullahaladzim. Iya, dia bilang seperti itu. Tapi kenapa kamu datang ke arah api? Jika orang udah pergi, kamu datang ke arah api tersebut itu untuk apa? Hah? Untuk membakar diri kamu? Membakar diri kamu maksudnya? Hah? Jadi siksaan kamu dibakar api? Astagfirullahaladzim. Ini, maaf, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu itu disiksa dibakar api? Hah? Ummu Jamil? Ummu Jamil yang mana maksudnya? Ummu Jamil istri. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi Mas Syafi. Jadi ternyata ini sosok istri Abu Lahab teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oh jadi kamu si wanita pembawa kayu bakar tersebut? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Berarti kamu selalu datang ke api ini untuk disiksa. Dimanapun tempat yang ada apinya yang ditinggalkan orang, kamu akan datang ke tempat api tersebut untuk disiksa. Nauzubillahi min dzalik. Itu udah azab kamu dari sejak kamu meninggal sampai nanti hari kiamat, hari akhir. Astagfirullahaladzim Mas Syafi teman-teman. Jadi si sosok Ummu Jamil ini ya teman-teman, dia ini karena perbuatan dia dulu ya. Jadi ya kalian pasti udah pernah dengar cerita tentang si sosok ini ya teman-teman, yang suka memfitnah, mengadu domba ya,
yang suka menjelek-jelekan Nabi Muhammad ya teman-teman, dia ini akan selalu disiksa, dibakar teman-teman. Jadi api dari kayu-kayu yang dibakar ini ya teman-teman, ini maaf saya besarkan ya teman-teman. Ini sengaja saya besarkan karena api ini ya, ini yang nantinya akan membakar sosok ini teman-teman. Sebenarnya dia ini sekarang sedang kepanasan, sedang terbakar teman-teman. Ini sengaja saya besarkan ya. Astagfirullahaladzim. Ini sengaja saya besarkan teman-teman. Iya. Sosok ini dia nggak akan bisa menyerang saya teman-teman, karena keberadaan dia di sini tuh hanya untuk dibakar teman-teman. Jadi semakin besar api ini, dia ini akan semakin terbakar kepanasan teman-teman, semakin tersiksa. Ini aja ya teman-teman, maaf ya. Mukanya aja ini kan mukanya merah ya Mas Evi ya. Itu maaf, itu karena terbakar Mas. Jadi muka saya itu nggak semerah ini. Ya kayak kita Mas, kulit biasa, cuman karena terbakar jadi mengelupas seperti itu Mas. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Gimana? Panas, sakit. Ini saya tambah besar lagi, saya bikin tambah besar lagi apinya ya. Sengaja biar kamu itu kesakitan. Nih. Saya besarkan lagi apinya ya. Dia gini teman-teman, dia itu semakin kepanasan, semakin kesakitan. Astagfirullahaladzim. Udah cukup. Oh, jadi kamu itu nggak bisa menghentikan siksaan ini sampai apinya itu benar-benar padam sendiri. Oh, seperti itu teman-teman. Ini jadi si Ummu Jamil ini ya teman-teman. Ya karena perbuatannya dia dulu ya, dia itu kan suka jahat sama Nabi Muhammad ya teman-teman, suka memfitnah. Jadi dia ini akan terus-terusan siksa seperti ini teman-teman. Jadi buat kalian ya, ini bisa dijadikan sebagai pelajarannya teman-teman, untuk jangan suka memfitnah teman-teman ya. Jangan suka mengadu domba antar orang teman-teman. Jadi seperti ini. Ini bukti nyata teman-teman. Bukti real bahwa orang yang suka memfitnah, mengadu domba ya teman-teman, apalagi dia ini melakukan hal keji tersebut terhadap Nabi Muhammad teman-teman, jadi dia itu akan disiksa seperti ini. Bahkan dia ini kan sama suaminya, kalian tahu sendiri kan, diazab, bahkan sampai dibikinkan surat ya, surat Al-Lahab namanya teman-teman. Itu untuk ini ya, istri sama suaminya ini teman-teman, untuk ini ya, nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Oh, seperti ini ya. Jadi habis ini kamu langsung pindah lagi, mencari sumber api yang lainnya lagi. Astagfirullahaladzim. Ya karena ini mau padam ya teman-teman nih, kan mau padam ya Mas Evi ya. Dia akan pergi, pindah ke tempat yang lainnya, ke sumber api yang udah ditinggalkan orang. Astagfirullahaladzim. Ini mau padamnya teman-teman, jadi dia itu mau pindah. Oh, jadi saat kamu dibakar ada yang mengawasi kamu. Malaikat sendiri yang mengawasi kamu. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya ini Mas, dia mau pindah lagi Mas. Dia mau pindah mencari sumber api yang sedang terbakar lagi Mas. Sebenarnya dia itu nggak mau pindah, cuman dia itu akan dipindahkan lagi teman-teman, sama malaikat yang berdoa untuk menyiksa dia. Dia akan dipindah kepada sumber api yang lainnya lagi, yang masih terbakar, masih besar. Dan setelah api yang itu udah padam, dipindahkan lagi teman-teman. Jadi dia itu akan selalu dipindahkan, nggak ada waktu untuk dia ini kayak beristirahat, nggak ada teman-teman. Jadi setiap waktu dia itu akan disiksa teman-teman, dibakar dan dibakar teman-teman. Makanya dia itu diberi nama si wanita pembawa kayu bakar teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Hah? Kamu mau dipindahkan lagi? Astagfirullahaladzim. Iya, silahkan jika dia ini mau dibawa. Iya, saya tidak akan. Iya,
ya kamu akan dipindahkan lagi di tempat ini. Karena api yang di sini sudah padam. Baik, pergi sana, pergi. Ya, silahkan dibawa. Ya teman-teman Mas Hefi, jadi dia ini akan segera dipindahkan lagi ya ke tempat yang ada apinya baru lagi ya teman-teman. Ke tempat yang apinya itu masih membara ya. Nauzubillahi min dzalik. Silahkan. Langsung Mas. Langsung dibawa teman-teman. Jadi ini sih sosok maaf ya teman-teman, Ummu Jamil ya teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Ternyata ini ya bisa dibilang sebagai ya ini ya teman-teman, contoh buruk ya buat kalian ya. Jadi buat kalian yang suka ini ya teman-teman, suka memfitnah orang ya, suka menjelek-jelekan orang, suka membicarakan orang di belakang orang tersebut ya teman-teman, suka mengadu domba, itu sebaiknya berhenti ya. Berhenti. Saya ingatkan berhenti sebelum kalian itu menyesal. Ya, contohnya seperti tadi si Ummu Jamil ini ya teman-teman. Dia, kalian tahu sendiri kan ceritanya. Dia itu suka mengolok-olok Nabi Muhammad, suka memfitnah, ya, suka mengadu domba biar jadi perperangan terhadap Nabi Muhammad. Di akhir hayatnya ya teman-teman, dia setelah meninggal itu setiap hari, setiap waktu ya, bahkan tanpa ada jeda, dia itu akan selalu dibakar teman-teman, disiksa. Makanya namanya itu si wanita pembawa kayu bakar teman-teman. Jadi buat kalian hati-hati yang suka memfitnah, pasti nanti siksaan kalian akan seperti ini. Akan selalu dibakar dimanapun nanti ya teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Semoga buat kalian yang masih memfitnah terhindarkan ya teman-teman ya dari sifat memfitnah tersebut dan bertobat ya teman-teman. Karena ingat teman-teman, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalian pasti pernah dengar kata-kata itu kan? Emang itu kenyataan teman-teman ya. Jadi hindarilah memfitnah orang ya. Jika kalian itu nggak suka sama orang tersebut, ya sudah. Jangan mengolok-olok mereka teman-teman. Jangan mengolok-olok dia. Hanya karena dia itu punya yang kita nggak punya, kalian itu tiba-tiba menjelek-jelekan dia ya. Terus membuat nama dia itu buruk di depan orang lain. Itu malah justru kalian sendiri yang akan menyesal nantinya ya. Banyak orang yang sudah menyesal teman-teman. Banyak orang yang ini ya, hidupnya itu sering memfitnah, sering mengolok-olok, sering mengajak orang lain. Itu hidupnya itu nggak akan tenang teman-teman. Hati kita ya, itu akan dipenuhi dengan rasa iri itu, rasa dengki sama orang lain. Itu malah buat kita itu gelisah setiap hari teman-teman. Jadi buat kalian ya teman-teman ya, berhenti saja ya. Lebih baik jika kalian itu mulai merasa iri atau dengki, istighfar teman-teman. Istighfar, menyebut nama Allah ya, sholat kalau bisa itu sholat ya, supaya hati kita itu tenang teman-teman. Karena waktu kita sholat ya, kita itu kayak lebih mendekatkan diri kita kepada yang maha kuasa teman-teman, kepada Allah. Jadi secara ini ya teman-teman, itu membuat hati kita semakin sejuk gitu, bukan panas melihat yang lainnya itu seperti itu teman-teman ya. Dan di sini juga buat Mas Hefi ya, ini loh Mas, jangan suka memfitnah ya Mas. Iya Mas Bro. Iya. Dan ini juga apinya padam ya teman-teman. Jadi dia itu udah dipindahkan dan ini buat kalian ya. Makanya kalau misalnya kalian sedang bakar sesuatu itu dibakar sampai habis, sampai selesai teman-teman. Ya, ditinggal pun gak masalah. Kalau ditinggal ya api tersebut akan jadi siksaan buat si Ummu Jamil dan orang-orang yang suka memfitnah teman-teman. Ini nauzubillahi min dzalik, semoga aja kita terbebas dari siksaan ini ya Mas Hefi ya. Iya Mas, betul. Dan ini karena udah terjawab ya Mas Hefi ya. Dan tadi kita benar-benar kaget teman-teman. Soalnya kita itu pulang dari arah sana ya, habis penelusuran. Kita kondisinya udah agak ngantuk ya teman-teman. Karena ini udah hampir menjelang pagi ya, kita pulang. Itu tiba-tiba di sini ada bakaran api, mungkin ini milik siapa kali, pemburu atau tuang kebun di sini yang baru aja membakar ya teman-teman ya Mas Hefi ya. Iya Mas, kayak pemburu itu Mas. Soalnya ini juga dari bekas bakarannya masih terbakar teman-teman. Dan mungkin ini emang dari pemburu ya, terus ditinggal pergi. Dan waktu ditinggal pergi si Ummu Jamil ini datang teman-teman untuk dibakar di sini. Dan karena udah habis jadi dipindahkan lagi.
Jadi buat kalian kalau bakar sampah ya dihabiskan ya teman-teman, jangan disisakan gitu. Ya ini ada untungnya juga untuk menyiksa orang-orang yang suka memfitnah teman-teman. Ini gimana Mas Evi? Gimana Mas Bol? Karena ini kan udah kita datangin juga besok tadi ya Mas. Iya Mas Bol. Ini jadi kita udah nggak kaget lagi ya Mas Evi ya. Jadi juga buat teman-teman, buat pelajaran juga ya. Kalau misalkan bakar sesuatu juga kan itu menyiksa sosok si Ummu Jamil teman-teman. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu malah baik karena ini untuk menyiksa teman-teman, bukan untuk yang lainnya. Tapi juga kalau kalian bakar sesuatu harus dipastikan bahwa bakaran tersebut itu nggak akan menyebar kemana-mana kayak gitu. Apalagi jangan sampai menyebar ke arah benda yang terbakar lain, takutnya jadi bahaya gitu teman-teman, jadi bencana ya. Dan di sini saya Mas Boul mungkin pamit ya Mas. Iya Mas Bol. Sini saya pamit karena ini saya sudah mendatangi sosok tadi ya yang bikin saya terkejut. Di sini saya Mas Boul dan Mas Syafiq undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Ini saya padamkan juga ya Mas. Ayo Mas Syafiq kita pulang. Kita ke mobil Mas.